Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Teman-teman semuanya, pagi ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin kita mungkin sangat sangat luar biasa, tapi ini harus dikaitkan dengan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tentang bagaimana nasib ataupun keadaan orang-orang kafir pada hari kiamat nanti atau di akhirat nanti. Nah, di antara yang dikabarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah bahwa nanti bentuk orang kafir di akhirat itu besar sekali, besar dan mengerikan begitu. Nah, makanya kita pembahasannya di sini adalah Al-Mabhatul Akhir, pembahasan yang ke-10. Saya ambil dari tur.net ya, yaitu azamu khalqi ahli nar. Jadi besarnya wujud ciptaan penduduk neraka. Itu besarnya wujud ciptaan Allah atas penduduk neraka. Jadi ketika penduduk neraka diciptakan lagi, dibangkitkan lagi pada hari kiamat itu dalam bentuk yang sangat besar begitu ya. Naudzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Yadkhulu, masuk ahlul jahim, penduduk neraka anar masuk ke neraka, penduduk neraka jahim anar ke neraka, ala suratin dohmatin hailatin, ala suratin dalam bentuk dohmatin yang sangat besar, hailatin dan mengerikan, menakutkan, mengerikan, la yuqaddiru qadraha, yang tidak akan bisa mengukur, menentukan ya qadraha, ukuran besarnya itu illa ladzi khalaqahum, kecuali zat yang telah menciptakan mereka, itu Allah Subhanahu wa taala. Bila hadis, maka dalam hadis disebutkan alladzi yarfa'uhu, yang disampaikan secara marfu oleh siapa? Oleh Abu Hurairah ya, sahabat Abu Hurairah, ila Rasulullah SAW ya, yang artinya dikaitkan dengan disandarkan pada Rasulullah SAW ya, hadis tadi. Qala, bahwasanya Nabi berkata, ma baina manggibai al-kafiri ya finnar, jadi jarak antara dua bahu orang kafir ya, manggib bentuk bahu, manggibain itu dua bahu, tapi karena ini menjadi mudhaf menjadi manggibail kafir, jarak antara dua bahu orang kafir finnar, di neraka itu masih rata thalathati ayamin, itu seperti jarak perjalanan 3 hari, lirokibil al-musri, bagi orang yang berjalan dengan cepat. Jadi orang yang berjalan dengan cepat jarak 3 hari itu baru sampai, kata itu jarak antara bahu satu dengan bahu satunya milik orang kafir. Betapa besarnya itu orang kafir diciptakan pada hari kiamat ya. Rawahu Muslim, hadis sahih riwayat Muslim. Wa Nabi radhiyallahu anhu, dan juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW sudah bersabda, darsul kafiri, gigi taringnya orang kafir, awana bul kafir, atau gigi gerahamnya orang kafir, mithlu Uhudin, itu besarnya sebesar gunung Uhud. Bayangkan giginya aja sebesar gunung Uhud. Wa khiludhu jildihi, dan tebal kulitnya itu masirata talatin, tebal kulitnya itu setebal jaraknya itu seperti perjalanan 3 hari. Alhamdulillah ya. Ini rawahu Muslim nomor 2851. Qala Zaid bin Arqam, dan Zaid bin Arqam sahabat ya, berkata, innar rajula, sesungguhnya seorang min ahli nar, dari ahli neraka, la yu'azzamu
pasti akan dibesarkan berlipat-lipat tubuhnya linari untuk dipanggang ataupun dibakar untuk di neraka. Hadza yakuna sehingga sampai ada ad-darsu gigi taringnya min ad-darsi dari gigi-giginya yang lain, dari gigi taringnya yang lain itu kahudin seperti sebesar gunung Uhud. Masya Allah, astagfirullah. Rawi Ahmad, riwayat Imam Ahmad bahwa marfu, tapi disampaikan secara marfu, walakin Zaidan akan tetapi Zaid bin Arqam lam yasrah birafi, tidak menjelaskan tentang perkataan marfu'nya ini ya. Nabi radhiyallahu anhu, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, meriwayatkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna khuludha jildil kafiri, sesungguhnya ketebalan kulit orang kafir itu adalah ithnani wa arba'una dhirawan, itu setebal 42 hasta. Walah, panjang sekali. Ini dikalikan 42, tebalnya saja. Wa inna daraslahu mithlu Uhudin, dan sesungguhnya gigi taringnya itu sebesar gunung Uhud. Wa inna majlisahu min jahannam, dan sesungguhnya tempat duduknya ya di jahanam. Ma baina Makkah wal Madinah, itu jaraknya antara Makkah dan Madinah, itu jaraknya besar tempat duduknya itu sebesar jarak antara Makkah dan Madinah, sekian ratus kilometer, bayangkan. Alhamdulillah ya. Rawahu Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Rawa Abu Hurairah, dan Abu Hurairah meriwayatkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Darsul kafiri, gigi taring orang kafir, yaumul kiamati, pada hari kiamat, mithlu Uhudin, seperti sebesar gunung Uhud. Wa ardu jildihi, dan tebal kulitnya itu sab'una dhira'an, 70 hasta. Wa aduduhu mithlul bayda, dan lengannya mithlu al-bayda, sebesar al-bayda, nama bukit lah begitu di sana di Mekah pada waktu itu, di Mekah ataupun Madinah pada waktu itu. Saya juga kurang tahu ini nama bukit di mana. Wa fakhidhuhu, dan pahanya mithlu waraqon, itu sebesar waraqon, ya nama bukit ataupun nama gunung. Wa maq'atuhu, dan tempat tinggalnya minan nar, di neraka, itu mabaini, jaraknya sebesar jarak antara saya Nabi wa bainar rubdah, dan antara saya dengan Rubdah, ya nama tempat begitulah. Rubdah itu ya, mungkin itu sebuah jarak yang jauh ya, maksudnya seperti itu. Saking besarnya sampai digambarkan dengan jarak ataupun besar di tempat-tempat di di Makkah ataupun Madinah pada waktu itu. Akhrajul Hakim wa Ahmad, Hakim dan Ahmad ini yang meriwayatkan ya. Dan juga ini dikatakan oleh Al-Albani dalam as-silsilah as-sahihah sebagai hadis yang sahih. Wa hadza ta'dim, dan pembesaran ini, dibesarkan ciptaannya oleh Allah Subhanahu wa taala, li jasadil kafir, untuk jasad atau tubuhnya orang kafir itu, liyazdada, supaya bertambah, azabnya, siksaannya semakin pedih begitu, wa alamuhu, dan sakitnya, kepedihannya ketika merasakan azab itu. Yaqulun Nawawi fi syarhihi, yang Nawawi berkata dalam syarahnya li hadits Muslim, untuk hadis-hadis Muslim, fi hadzal bab, dalam bab ini, hadza kulluhu, ini semua, liqaunihi ablaghu fi ilamihi ya,
Ini semua hadis ini menunjukkan keberadaan orang kafir yang begitu dalam, begitu pedih fi ilamihi, dalam hal Allah memberikan siksaan kepada mereka, begitu dalamnya, begitu mencapai puncaknya ya, ablah fi ilamihi, dalam hal Allah memberikan rasa sakit kepada orang kafir tadi. Wa kullu hadza, dan semuanya ini juga maqdurullah taala, merupakan takdir ataupun ukuran-ukuran yang ketentuan-ketentuan yang sudah dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tentang nanti kok bisa besar seperti itu, ya terus itu merupakan suatu takdir dari Allah ataupun kodrat ataupun kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yajibul imanu bihi, kita wajib iman dengan hal tersebut, al-ikhbari shadiqi, karena itu merupakan informasi dari seorang manusia yang jujur, yang benar ya tentang hal tersebut, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibnu Katsir, dan Ibnu Katsir berkata, mu'alliqan ala ma aradahu, yang dikatakan dengan apa yang beliau sampaikan, min hadhil hadits, dari beberapa hadis ini, liyakuna dzalika, ya, hal itu bertujuan untuk memaksimalkan, memuncakkan fi ta'dibin, di dalam menyiksa, dalam Allah menyiksa orang-orang kafir itu. Wa 'azuma fi ta'abihim wa lahibihim, dan akan menjadi lebih besar lagi, lebih hebat lagi fi ta'abihim, rasa payah mereka orang kafir, wa lahibihim, dan juga kobaran api atas mereka, begitu ya, karena semakin besar cilatan api, kobaran api yang menjilat, yang membakar tubuh mereka, begitu, lahibihim, dari kata-kata lahab ya, menyala api, begitu. Kama qala, sebagaimana telah berfirman syadidul iqab, zat yang begitu pedih siksaannya, ya, dalam surat An-Nisa ayat 66, liyadzuqul adzab, supaya mereka bisa merasakan azab tersebut. Jadi kenapa Allah membesarkan tubuh mereka dengan besar, dengan sebegitu besarnya dan sangat luar biasa, dan sampai kita tidak bisa membayangkan betapa besarnya, adalah untuk semakin menimpakan rasa sakit ya, agar mereka bisa benar-benar merasa sakitnya, merasakan panasnya kobaran api neraka, begitu, merasakan pedihnya atas kekafiran mereka itu waktu di dunia. Bahkan di surat An-Nisa juga disebutkan bahwa ketika dagingnya itu sudah hancur lebur, akan dikembalikan lagi supaya mereka bisa merasakan terus ya. Kullama naditat juluduhum badalnahum juludan khairaha liyadzuqul adzab. Itu karena setiap kulit ataupun daging mereka hancur lebur, maka ditumbuhkan lagi, dikembalikan lagi dengan daging atau kulit yang baru, supaya mereka bisa merasakan azab kembali. Begitu terus berulang-ulang. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Demikian kajian kita pagi ini, semoga bisa menambah wawasan kita dan menyadarkan kita betapa pentingnya iman kita, dan jangan sampai kita mati kecuali dalam keadaan Islam, iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.